Halo, eh, selamat datang di channel saya. Ini pertama kalinya saya membuka channel saya bukan untuk mengupload sebuah video pembelajaran, tapi mungkin ya dibukanya saya juga berharap ini bisa menjadi media saya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kemarin sempat saya kasih ke mahasiswa sebagai salah satu tugas tambahan. Nah, jadi memang untuk tugasnya itu sendiri saya meminta mahasiswa untuk menyertakan beberapa pertanyaan yang memang saya pengen tahu sih sebenarnya ada pertanyaan seperti apa sih yang sebenarnya dari bahan perkuliahan yang kadang mereka masih nggak ngerti, kadang kurang lebih seperti itu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang menarik yang saya dapati. Yang paling pertama, untuk kali ini saya sedikit banyak akan membahas tentang opportunity cost karena masih banyak juga yang sepertinya belum terlalu memahami terkait konsep dari opportunity cost ini sendiri. Nah, ada 5 pertanyaan yang saya kumpulkan jadi satu terkait opportunity cost. Yang paling pertama itu adalah jika suatu perusahaan menerapkan atau menjalankan opportunity cost dan memilih salah satu alternatif kemudian kehilangan peluang dari alternatif lainnya, apakah perusahaan tersebut mencatat kehilangan peluang tersebut sebagai kerugian dan apakah peluang yang hilang tersebut menciptakan kerugian yang signifikan? Lanjut untuk pertanyaan kedua, yaitu adalah dalam opportunity cost, perusahaan harus merelakan satu alternatif atau satu pilihan yang ada untuk memperoleh atau mencapai sesuatu yang lain. Pertanyaan saya, apakah perusahaan yang telah melakukan opportunity cost ini akan mendapatkan risiko ataukah perusahaan tidak mendapatkan risiko dengan mengorbankan atau melepas satu alternatif ini untuk memperoleh suatu hal lain jika perusahaan mendapatkan risiko. Contoh risiko seperti apa yang didapati oleh perusahaan. Lalu yang ketiga, apa yang memberikan perbedaan secara signifikan antara opportunity cost dan out of pocket cost meski keduanya sama-sama perlu mengorbankan sesuatu? Ini bagus banget nih pertanyaannya. Lalu yang keempat, pertanyaannya adalah apakah opportunity cost dapat dikatakan seimbang nilainya dalam setiap keadaan? Jika iya, kenapa hal tersebut dapat selalu seimbang? Jika tidak, kenapa? Dan yang kelima, yang terakhir adalah apakah menghitung opportunity cost merupakan hal yang penting dalam pertimbangan pengambilan keputusan dan mengapa? Nah, itu tadi ada 5 pertanyaannya dan kita akan membahas satu persatu apa sih konsep utama dari opportunity cost itu sendiri. Nah, kembali ke pertanyaan yang paling pertama, yang intinya adalah apakah opportunity cost dicatat sebagai kerugian dan apakah memberikan peluang yang cukup signifikan bagi perusahaan. Nah, jawabannya adalah di dalam pelaporan keuangan kita tidak menampilkan yang namanya opportunity cost. Kalau kalian belajar di akuntansi keuangan ya, nah akuntansi keuangan kan tidak ada sama sekali bagian dari neraca ataupun laba rugi yang bisa menunjukkan adanya akun opportunity cost. Tetapi penting sekali bagi perusahaan, yang internal perusahaan untuk mencatat dan memperhitungkan terkait opportunity cost sebagai data internal di perusahaannya yang sendiri ini yang berguna untuk menunjang pengambilan keputusan terbaik. Nah, saya pernah melakukan penelitian di mana saya di situ memasukkan nilai dari opportunity cost ke dalam salah satu laporan, tetapi yang digunakan hanya untuk internal, yaitu quality cost report gitu kan. Nah, di sini ketika saya memasukkan opportunity cost sebagai salah satu bagian yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan, ternyata di sini jumlah dari kerugian yang harus diterima oleh perusahaan jika tadi mereka melewatkan beberapa opportunity cost di dalamnya itu ternyata cukup signifikan, dan ini sebenarnya bisa menjadi salah satu bahan evaluasi bagi pihak manajer ataupun manajemen perusahaan untuk bisa memperbaiki ataupun meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi dan akan cukup besar jika misalnya tadi beberapa hal itu diabaikan oleh
pihak internal manajemennya. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Nah, di sini kan ditanya risikonya apa sih karena telah mengorbankan atau melepaskan suatu alternatif untuk memperoleh sesuatu yang lain. Nah, justru di sini yang harus saya tekankan bahwa resiko karena mengorbankan atau melepas alternatif yang lain inilah yang kita sebut sebagai opportunity cost. Nah, risiko ini yang kita bahasakan menjadi opportunity cost. Kita masukkan sebagai biaya yang timbul akibat adanya kesempatan yang hilang tadi, gitu kan. Kalau ditanya risiko terburuknya apa sih akibat memilih satu alternatif dibandingkan yang lain, yang paling terburuk adalah resikonya bisa saja perusahaan tersebut salah nih dalam mengambil keputusan sehingga pada akhirnya bisa menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, apa sih perbedaan signifikan antara opportunity cost dan out of pocket cost? Nah, di sini berarti kalian harus bisa memahami definisi dasarnya dulu dari kedua biaya ini. Tetapi secara sederhananya yang perlu kalian ketahui, kalau opportunity cost kita hanya menghitung berapa sih jumlah kesempatan yang hilang nih yang kita bahasakan dalam satuan moneter akibat kita memilih satu alternatif. Sebagai contoh nih tadi, artinya di opportunity cost kita hanya tahu kalau saya memilih A, maka saya harus merelakan pilihan si B. Nah, pilihan si B ini kalau kita jadiin satuan moneter, artinya kita ubah tadi kesempatan ini kita masukkan ke dalam angka rupiah, berarti segitulah nilai dari opportunity cost-nya kita yang hilang, gitu kan. Nah, kalau misalnya out of pocket cost, artinya di sini ketika kalian punya beberapa pilihan alternatif, tetapi kemudian kalian memilih satu alternatif di mana di situ kalian memilih untuk mengeluarkan uang kalian sendiri, gitu kan. Bukan berarti atau kayak kita tuh nggak jadi ditraktir sama orang, kita nggak memilih kesempatan untuk ditraktir oleh orang lain, tetapi justru kita pengen jajan sendiri. Nah, contoh sederhananya seperti itu. Itulah yang kita sebut sebagai out of pocket cost. Artinya karena kita tadi alternatifnya kita lebih memilih untuk mengeluarkan uang itu dari kitanya sendiri, sumbernya, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya terkait apakah opportunity cost bisa dikatakan seimbang nilainya dalam setiap keadaan? Kalaupun tidak, kenapa, gitu kan? Nah, saya akan langsung memberi contoh aja untuk kasus di sini. Nah, opportunity cost itu tidak selalu seimbang biayanya. Artinya nilai yang muncul dari masing-masing pilihan itu belum tentu selalu sama. Itu yang paling pertama. Dan perlu diingat, ketika kita ngomongin terkait pengambilan keputusan dan mempertimbangkan terkait opportunity cost, kita balik lagi ke konsep cost and benefit, di mana konsep cost and benefit ini ya kita tidak melulu membahas terkait dalam artian kita menyebutnya ke dalam bentuk satuan uang, gitu kan, satuan moneter gitu. Tetapi memang untuk membantu melihat perbedaannya, gitu kan, itu biasanya akan kita jadikan dalam satuan moneter. Dalam hal ini artinya kita menjadikan satuannya rupiah, seperti itu. Nah, kalau kalian misalnya nih sebagai contoh salah satu opportunity cost yang memiliki nilai yang berbeda ya. Nah, kalau kemarin kalian itu memilih untuk menyimpan uang kalian memiliki uang senilai 2.400.000 nih. Kalian punya nilai uang sebesar 2.400.000, dan kemudian kalau misalnya kalian memilih pada bulan Maret ataupun April kemarin, kalian memilih untuk menggunakan uang ini untuk membeli saham BBCA misalnya, seperti itu, dimana pada waktu itu nilai sahamnya hanya sebesar kalau beli satu lot sahamnya senilai 2.400.000. Nah, kalau kalian kemarin mengambil keputusan ini untuk melakukan investasi ini, berarti artinya ketika kita melihat saat ini ternyata nilai saham BBCA itu untuk satu lot nilainya adalah sebesar 3.400.000. Artinya kalian memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang sebesar nilai investasi kalian itu meningkat menjadi sebesar 3.400.000. Di sini kalau misalnya kalian ternyata kemarin itu memilih untuk menabung biasa di bank biasa, gitu kan, diletakkan hanya sebagai tabungan biasa, bukan di dalam saham, itu artinya kalian telah mencatat opportunity cost kalian itu sebesar 1 juta
rupiah, karena tadi uang yang tadinya 2.400.000 itu sebenarnya udah bisa bertambah, punya keuntungan kalian itu sudah bertambah sebesar 1 juta rupiah. Nah, yang paling terakhir, pertanyaan yang paling terakhir itu adalah apakah menghitung opportunity cost merupakan hal yang penting dalam pertimbangan pengambilan keputusan dan mengapa? Nah, jawabannya adalah penting. Kenapa? Karena masing-masing keputusan yang akan kita ambil itu diharapkan tidak hanya bermanfaat untuk saat ini, tetapi juga di masa yang akan datang. Ya, sebagai contohnya, kalau kalian dicontohin ketika kemarin kalian lulus SMA, kalian berpikir apakah sebaiknya saya kuliah dulu atau saya langsung kerja aja nih dulu gitu kan. Nah, keputusan kalian kenapa akhirnya memilih kerja dulu ataupun kenapa kalian memilih kuliah dulu? Misalnya kalian memilih untuk keputusannya adalah kalian mau kuliah dulu. Kenapa? Misalnya kalau ditanya, ya karena memang saya berharap ini menguntungkan saya di masa yang akan datang. Ketika saya sudah punya ijazah S1, maka saya akan lebih dilirik oleh para pencari kerja, misalnya seperti itu. Tetapi kalau misalnya kalian berpikir bahwa lebih baik saya bekerja dulu nih, mengumpulkan pengalaman dulu, mengumpulkan uang dulu, baru kemudian saya kuliah, atau mungkin pada akhirnya saya bisa membuat bisnis saya terlebih dahulu, ya itu juga sah-sah saja. Kenapa ya? Karena tadi karena ya memang keputusannya ada di kalian dan kalian paling tahu yang mana sih yang memang paling bonafit ataupun yang paling menguntungkan bagi kalian gitu. Tadi balik lagi, karena kita nggak cuma melulu membahasnya hanya berdasarkan nilai uangnya saja, tetapi kita lebih berpikirnya lebih jauh kembali gitu kan, ketimbang hanya sekedar uang aja. Cuman karena kita ngomonginnya ini di dalam skala perusahaan, maka kalau di perusahaan ya wajib gitu kan untuk diperhitungkan dalam bentuk satuan moneter seperti itu. Jadi kalau misalnya contoh juga kayak yang saya bilang, saya pernah melakukan penelitian ketika saya memasukkan unsur dari opportunity cost ini ke dalam pelaporan biaya kualitasnya mereka, ternyata memang opportunity cost ini justru merupakan nilai yang paling tinggi yang seharusnya mereka pertimbangkan ketika mereka ingin memperbaiki sistem yang ada di dalam perusahaan. Karena kalau misalnya tadi kita udah tahu nih ada nilai opportunity cost sekian nih, opportunity costnya sekian nih, gara-gara kalian itu gagal dalam membuat sebuah proses produksi yang efektif dan efisien gitu kan, sehingga ya sebenarnya kalau ini diteruskan, maka kemungkinan perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat jauh lebih besar lagi daripada yang mereka alami saat ini, seperti itu. Makanya kalau saya mengatakan penting bagi perusahaan gitu kan untuk tetap menghitung ataupun mempertimbangkan opportunity cost dalam mengambil keputusan yang ada bagi perusahaannya. Nah, itu dia tadi 5 pertanyaan yang sudah saya jawab, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi menjawab pertanyaan berikutnya.